Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, wanita hamil ditemukan tewas di kamar mandi rumahnya di Batang, Jawa Tengah. Didapati luka cekikan dan memar di wajah. Keluarga curigai sang suami yang pencemburu sebagai pelaku pembunuhan. Padahal korban sedianya akan diwisuda akhir November ini. Duka mendalam menyelimuti keluarga pasca tewasnya Siti Anisah yang ditemukan di kamar mandi rumah kerabatnya di Desa Terban, Kecamatan Warungasem, Batang, Jawa Tengah. Setiap pagi Rohati sang ibu mendatangi makam putri kesayangannya di Desa Cempereng, Kandeman. Wanita ini kerap menangis di samping makam anaknya. Sedianya korban yang duduk di semester akhir Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan akan diwisuda akhir November ini. Curiga dengan kematian korban, keluarga meminta jasad korban divisum karena ada luka bekas cekikan di leher dan memar di wajah. Korban tewas dalam kondisi hamil 5 bulan. Menurut orang tuanya, pernikahan korban yang berjalan 6 bulan kerap diwarnai cekcok dengan suaminya. Kohar, suami korban, dinilai temperamen dan cemburu buta. Ada memar-memar coklat-coklat di sini seperti dicekik itu. Kayak bekas cekikan itu ya. Ibu menduganya ada jelas pembunuhan gitu ya? Saya belum lihat pun, saya sudah tahu itu dibunuh, Pak. Betul-betul dibunuh, 100% itu dibunuh. Namun polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini dan masih menunggu hasil otopsi dari Polda Jawa Tengah. Saksi sudah kita minta keterangan, kemudian untuk kita menunggu hasil visum kemarin yang dilakukan di Rumah Sakit Kalisari Batang. Ya, untuk kita belum bisa untuk menentukan apakah itu pembunuhan atau belum, karena masih anggota masih di TKP, masih di lapangan. Ya, intinya untuk pelaku masih dalam lidik, Mas. Keluarga berharap kasus kematian anaknya terungkap dan pelakunya diganjar dengan hukuman setimpal. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, menolak disuruh minta uang pada orang tua, seorang istri ditusuk suaminya dengan garpu. Pelaku merupakan pecatan polisi dan berulang kali menganiaya korban. Motif penganiayaan karena masalah ekonomi. SY, pecatan polisi ini ditangkap polisi di Lubuk Begalung, Kota Padang setelah dilaporkan istrinya karena melakukan penganiayaan. Pria berusia 39 tahun yang dipecat 13 tahun lalu dari kepolisian karena masalah kedisiplinan. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku mengakui menusuk istrinya dengan garpu karena korban menolak saat disuruh meminta uang pada orang tuanya. Dipukul, kemudian kekerasan psikis seperti dimarahi, kemudian juga pelaku sudah berulang kali melakukannya terhadap korban, sehingga korban tidak tahan dan melaporkan ke Polresta. Pemicunya mana? Ekonomi. Untuk pemicunya adalah faktor ekonomi. Tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara dengan barang bukti sendok garpu. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan menjadi korban penganiayaan di acara pesta pernikahan. Korban diserang dengan senjata tajam saat meninggalkan acara pesta, sementara pelaku kabur usai penyerangan. Ahmad Yani, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Oku Selatan, masih harus menjalani perawatan di rumah sakit akibat sejumlah luka senjata tajam di tubuhnya. Ahmad mengalami luka setelah diserang seorang warga sesama tamu di acara pesta pernikahan di Tanding Muara II. Dari keterangan sejumlah saksi pada polisi, pelaku tiba-tiba mengejar korban yang pulang setelah bertemu dengan pengantin dan orang tuanya. Korban diserang pelaku yang telah membawa senjata tajam saat akan masuk mobilnya. Korban sempat melawan sehingga membuat pelaku marah. Usai menganiaya korban, pelaku kabur. Tersangka sudah kita kantongi, inisialnya N, umurnya lebih kurang 40 tahun. Dan tadi juga sudah kita melakukan penggerbekan ke rumah dan kita himbau kepada keluarga tersangka untuk segera menyerahkan diri saja supaya permasalahannya jelas.
Polisi kini memburu pelaku untuk mengetahui motif penganiayaan yang dilakukan. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 20 kg sabu dalam kemasan susu dan teh Cina diselundupkan 3 kurir ke Pekanbaru Riau. Salah satu kurir sempat mengaku polisi mengamankan jalur pengiriman narkoba. 1 kurir ditembak karena melawan polisi. Tim gabungan Polda Riau dan Polres Kampar mengadang 3 kurir narkoba dalam sebuah mobil di Jalan Arifin Ahmad, Bengkalis. Dari dalam mobil, polisi mendapati bungkusan susu dan teh asal Cina yang ternyata berisi sabu. 20 kg sabu didapati dari 3 kurir yang diduga anggota jaringan narkoba internasional. Diduga sabu dibawa ke wilayah Pekanbaru melalui Malaysia dan Selat Malaka, dan salah satu pelaku selama perjalanan berpura-pura menjadi anggota polisi yang mengamankan di jalan raya. Penghadangan dari rencana bandar untuk memasukkan 20 kg sabu-sabu ini ke Pekanbaru. Kita tahu bahwa yang bersangkutan sudah menyiapkan untuk memasukkan barang ini dari Bengkalis. 1 kurir ditembak polisi karena melawan saat penangkapan. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah paket sabu disembunyikan dalam ban serep truk. Truk diadang di dekat gerbang Cikampek Utama saat membawa sabu dari Sumatera menuju Jawa Timur. Sebuah truk diadang sejumlah polisi tak jauh dari gerbang Cikampek Utama. Para penumpang diminta turun dari truk. Itu bang, kayak HF itu mah bang. Polisi mendapat informasi truk tersebut diduga membawa sabu dari Sumatera menuju Jawa Timur. Pemeriksaan di bagian kabin dan juga barang bawaan truk tidak membuahkan hasil. Namun saat ban cadangan bagian belakang bawah truk dibongkar, didapati belasan kemasan diduga sabu. Petugas belum memastikan kandungan kemasan yang diamankan. Truk beserta 2 orang diduga kurir narkoba dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, begal bersenjata tajam menangis saat ditangkap warga Tambora, Jakarta Barat. Padahal sebelum ditangkap, para begal mengancam dengan senjata tajam. Korban melawan begal diamuk warga. Kamu yang lari. Larinya di mana? Siapa nama kamu tuh? 2 begal, Ardi dan Setia, diamankan pengurus RW Tanah Serial Tambora setelah diamuk warga. 2 pria ini menangis padahal sebelum ditangkap berupaya membegal dan mengancam korban dengan senjata tajam. Korban yang terancam tidak menyerahkan dompet yang diminta oleh para pelaku, namun memilih berteriak meminta pertolongan warga. Mau keluar kepala gue di kiri dong. Nah dia lawan arah nih, ngebut. Mau nabrak saya. Kalau lama saya nengok ke belakang, dia langsung yang belakang itu tuh yang pakai sweater NASA ya, langsung ngeluarin celurit. Saya puter balikin dong ya, saya kejar. Wah lu ngapain lu ya? Gak lama beginin saya. Ayo bacok gua. Gak lama di situ rame kan, saya teriakin aja, woi bawa celurit. Gak lama di belakang banyak yang nyebar. Warga yang mendengar teriakan korban mengejar pelaku yang berjumlah 3 orang. Belakang menterak, jambret, maling. Nah, saya nggak bisa ngejar karena nggak ada kendaraan. Kebetulan ada tukang Grab. Saya berhentiin, ikut ngejar. Nah, ketangkapnya di sini. Rame-rame di perkampungan sini ketangkap. Ya itu, saya amanin di pos daripada digebukin massa. Itu pelakunya berapa orang Pak? 3 Pak. 3 orang? 1 motor 3 orang. 3 orang, yang satu melarikan diri? Yang satu saya tahu, saya tangkapnya. Polisi telah mengamankan 2 pelaku dengan barang bukti, uang ratusan ribu rupiah, sementara 1 pelaku kini buron polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang sopir taksi online dianiaya oleh seorang wanita penumpangnya di Cilacap, Jawa Tengah. Akibatnya korban mengalami luka di bagian dada. Pelaku berdalih menusuk korban karena tak punya uang untuk membayar ongkos taksi. Lur, penusukan. Wasis Dwi Yoga, sopir taksi online ini mengalami luka tusuk di bagian dada akibat dianiaya seorang wanita penumpangnya di Keroya, Cilacap, Jawa Tengah. Korban yang kesakitan menghentikan mobilnya dan meminta tolong warga untuk mengamankan pelaku. Pelaku AZ, remaja putri berusia 18 tahun, warga desa Sirau, Kemeranjan, Banyumas dibawa ke Mapolres Cilacap. Kepada polisi, pelaku mengaku mencoba kabur dengan menusuk korban karena tak punya uang untuk membayar ongkos taksi online. Senjata tajam dibawa pelaku dari rumahnya. Jalan-jalan aja. Pisaunya dari mana itu? Pisau udah bawa sendiri. Polisi menduga pelaku hendak menguasai mobil korban. Nganiaya korban dengan menusukkan pisau ke korban ketika korban sedang mengendarai kendaraan tersebut. Motif ya sementara ini ini kan mengarah kepada ekonomi untuk menguasai mobil tersebut. Tersangka ditahan di Mapolres Cilacap terancam 2 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan. Pemirsa, seorang pria mencuri tanaman jenis janda bolong di kota Bandung, Jawa Barat. Selain tanaman hias, pelaku juga mengambil sandal jepit. Aksi pencurian terekam CCTV. Seorang pria mengendap-endap masuk ke halaman setelah melompati tembok rumah korban di Jalan Sinar Mukti, Kabupaten Bandung Barat. Pelaku mencuri 2 tanaman hias janda bolong yang ada di depan pintu rumah. Tak hanya tanaman hias, pelaku juga membawa sepasang sandal jepit milik korban. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku berjumlah 3 orang. Pas ternyata dicek CCTV, ketahuan ada pelakunya 3 orang, naik angkot warna kuning. Ternyata dia naik dari rumah tetangga sebelah karena nggak dipagar. Korban berharap polisi bisa menangkap pelaku pencurian tanaman hias karena meresahkan warga. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan. Seorang warga Durensawit, Jakarta Timur harus kehilangan sepeda jutaan rupiah yang terparkir di jalanan depan rumah. Pelaku beraksi seorang diri dengan cepat tanpa diketahui warga. Seorang pencuri bolak-balik sebelum menggasak sepeda gunung incarannya di kawasan Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur. Merasa aman, pelaku segera beraksi dengan membawa kabur sepeda gunung jutaan rupiah yang terparkir di jalan depan rumah korban. Meski ada pengendara yang melintas, namun aksi pelaku tidak dicurigai. Aksi pelaku berlangsung cukup cepat. Kawasan ini rawan pencurian. Pemirsa, pasangan kekasih yang nekat berbuat mesum di kuburan Cina Jatinegara ditangkap polisi. Keduanya ternyata lebih dari 5 kali berbuat asusila di kuburan ini. Pelaku mengaku tidak punya uang untuk menyewa tempat penginapan. Pasangan pria dan wanita yang nekat berbuat mesum di kuburan Cina Jatinegara, Jakarta Timur ditangkap polisi. Kedua pelaku berstatus janda dan duda nekat berbuat asusila siang hari saat kondisi sepi. Saat diperiksa terungkap pasangan ini lebih dari 5 kali berbuat mesum di kuburan Cina. Pelaku beralasan tidak punya uang untuk menyewa tempat penginapan. Orang ini yang laki-laki status duda, untuk yang perempuan statusnya janda, itu berdasarkan keterangan atau pengakuan dari kedua orang tersebut. Alasan memilih tempat TPU Tuban Nanas karena tidak punya uang untuk menyewa hotel. Sebelumnya kedua pasangan kekasih ini dipergoki warga dan terekam video amatir yang viral di media sosial. Keduanya sering terlihat bersama di lokasi. Lihat orang nggak tapi Bu? Sering. Tiap hari lewat ke arahnya kuburan Cina. Resah Om,
apalagi kan di sini kan namanya warga, tempat begitu baik anak kecil, takutnya kan anak kecil yang melihat, jadinya kan bikin merusak jiwa warga sini. Kedua pelaku dikenakan sanksi agar tidak mengulangi perbuatannya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.